Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat bot di Telegram dengan Python. Yang pertama, kita install Python-nya dulu ya di komputer atau laptop kita. Yang kedua, install PyCharm. PyCharm ini sebenarnya nggak harus pakai PyCharm ya, pakai VS Code atau Sublime Text atau apapun itu juga bisa sih sebenarnya. Ini cuma buat codingnya aja. Saya di sini pakainya PyCharm. Diinstal PyCharm-nya. Nah, untuk yang pertama ini, teman-teman silahkan googling banyak ya yang menyediakan tutorial bagaimana cara menginstal Python karena saya belum bikin jadi saya nggak bisa provide nih. Kemudian untuk PyCharm juga tinggal install seperti biasa ya, seperti aplikasi biasanya di Windows. Yang ketiga itu buat bot Telegram baru dengan cara chat ke bot father di Telegram. Jadi kita bikin botnya dulu di Telegram dengan chat si add bot father ya di Telegram. Yang keempat kita install library Telegram botnya dengan cara pip install Python strip Telegram strip bot. Kemudian bikin scriptnya. Angkanya cuma seperti itu dan ini juga sangat simpel ya. Karena langkah satu dan langkah 2 ini sendiri nggak akan saya praktekkan di sini. Saya udah install PyCharm juga. Nah, kita mulai dari langkah yang ketiga. Buat bot Telegram baru dengan cara chat bot father di Telegram. Kita buka Telegram, kemudian cari di sini teman-teman. Bot father. Pilih yang ada centangnya seperti centang biru. Kalau ini kayaknya palsu nih. Nah, setelah kita masuk di sini, kemudian kita start. Kalau udah diklik start, dia muncul petunjuknya ya. Untuk membuat bot baru kita bikin di sini new bot. Di sini ada beberapa ya kayak misal my bot gitu kan. Ini kalau udah ada bot ya. Jadi kita bisa bikin bot beberapa bot ya, bukan cuma satu. Kemudian ada set name, ada set description gitu-gitu ya. Bisa lah ini nanti teman-teman coba sendiri kalau udah bikinnya. Kemudian kita bikin bot baru dengan klik ini aja. Klik ini atau sebenarnya kayak gini teman-teman bisa new bot kayak gitu ya. New bot gitu. Ini di enter gitu kan. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Klik new bot, kemudian dia akan balas already a new bot. How are we going to call it? Please choose a name. Jadi nama botnya. Nama botnya apa misalnya? Bot pertama saya. Nah, kemudian baru ini add-nya gitu ya. ID-nya. Jadi ini nggak bisa sama dengan yang lain. Ya harus unik. Ya ada aturannya ya. Bisa underscore bot. Pokoknya belakangnya harus ada botnya. Misal kalau kita bikin kayak gini misalnya bot pertama underscore saya underscore bot misal seperti ini enter. Oke, ini bisa bot pertama saya underscore bot, pokoknya di belakangnya ada botnya. Ini bebas sih sebenarnya, mau teman-teman mau ngapain, mau pakai nama apa bebas. Setelah berhasil, dia akan memberikan API-nya. API ini yang akan jadi kunci teman-teman, yang akan masuk di codingan kita nanti. Kemudian ini adalah alamat botnya ya. Dan kalau kita klik, nah ini bot kita yang pertama. Kalau kita start, nggak akan muncul apa-apa karena belum kita program. Pembuatan bot telah selesai. Ini oke. Kemudian langkah yang keempat, install library Telegram bot dengan pip install Python Telegram bot. Nah, yang ini kita lakukan di terminal atau di kalau udah teman-teman udah install PyCharm bisa di sini. Jadi ini saya udah buka PyCharm, kemudian kita bikin project baru aja. Klik ini, kemudian file, lalu new project. Kita namai aja misalkan atau kita bikin foldernya ya. Foldernya di sini tambah folder. Kita namai misal Python bot Telegram. Oke. Nah, di sini kemudian klik OK. Nah, ini kita bikin project baru seperti ini. Ini biarin aja seperti ini. Langsung create. Klik this window. Nah, ini udah terbuka teman-teman. Jadi secara default kalau kita bikin project baru, dia akan menawarkan contoh file Python ya. Jadi ini namanya main.py ya. Nah, di sini tadi kita harus langkah selanjutnya itu install library Python Telegram bot dengan cara pip install Python Telegram bot. Nah, di perintah ini kita copy aja. Copy, kemudian kita pastikan di sini teman-teman. Jadi ada terminal di bagian sini atau bisa alt F12 ya. Kita klik aja di sini terminal. Nah, kemudian kita pastikan sini pip install Python Telegram bot. Enter.
Nah, seperti ini udah terinstall, teman-teman. Ini udah selesai. Selanjutnya, ini udah selesai. Oke, ya. Ini tinggal buat scriptnya aja. Scriptnya itu juga simple ya. Ini kita hapus aja. Jadi kita pakai main.py, kita hapus isinya itu. Ini main.py ya, teman-teman. Ini double klik aja seperti ini kayak gini. Ini dihapus aja semuanya. Kemudian kita buat script untuk Telegram botnya. Kalau sudah terinstall yang tadi library-nya dari Telegram, kita tinggal ketikkan sekarang from Telegram. Ops, T-nya kecilnya from Telegram, import update ini, kemudian from Telegram, import application, from telegram.extension import application, kemudian comment handler, kemudian message handler, kemudian filters, lalu contact types. Nah, seperti ini. Lalu kita definisikan variabelnya. Jadi teman-teman yang tadi token ya, tadi kan kita ada token di Telegram, kita bikin di sini ya. Kita definisikan. Nah, si token ini kita isi yang ini. Kita blok, kemudian copy, lalu masuk ke PyCharm, kita masukkan ke sini. Ini tokennya. Kemudian barangkali nanti kita butuh namanya ya atau ID bot kita masukkan juga ke variabel ya. Misal username bot seperti ini. Username-nya apa tadi yang kita punya itu @bot pertama saya @bot underscore pertama underscore saya underscore bot seperti itu. Barangkali nanti kita butuh kita pakai aja ya. Selanjutnya kita bikin ininya dulu kali ya. Function pertamanya ya. If teman-teman ikutin aja ya. Name. Kemudian ini ketika botnya pertama kali dimulai, teman-teman ini nanti seperti ini tuh akan kita run di sini teman-teman. Jadi script ini akan di run. Nah, ketika di run dia akan lakukan print di sini teman-teman. Bot dimulai. Misal kayak gini. Kemudian di sini kita definisikan variabel lagi application dengan application dot builder dot token. Nah, tokennya ini di sini kita pakai teman-teman token. Nah, yang ini. Nah, ini mendefinisikan atau membedakan bot kita dengan bot yang lain. Jadi, misalkan kita punya token orang lain ya kita bisa pakai di sini gitu. Makanya token ini sebenarnya rahasia gitu ya untuk teman-teman saja yang pegang yang tahu gitu ya untuk bisa mengendalikan bot tersebut. Nah, kemudian terakhir build seperti ini. Nah, sekarang ini untuk comment-nya atau komen-nya apa sih? Seperti ini. Kayak misal ini start gitu kan. Ini komennya ya akan kita buat kayak gini. Kalau misalkan dipencet start atau dikirim start itu akan kayak gimana gitu. Kita buat seperti itu. Di sini kita tulis saja komen, comments. Nah, kita seperti ini application.add handler, kemudian comment handler, lalu di sini kita coba start ya, start, kemudian di sininya functionnya. Ini karena belum kita buat makanya dia merah ya teman. Ini merah artinya belum ada functionnya gitu. Jadi ini masih merah gitu ya. Nanti kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian sorry ini harusnya nggak ada. Kita copy aja lagi. Kita copy, kita bikin lagi satu. Jadi mau bikin berapapun sebenarnya bisa aja. Ini kita bikin yang kedua itu help, help. Kita ganti sini help command. Tuh. Lalu kita bikin yang selanjutnya, kita bikin function untuk merespon apa yang dikirim oleh usernya. Application get handler dan message handler. Lalu kita bikin filters ya. Terus text. Nah, ini jika si user itu atau orang yang mengechat ya atau orang yang menghubungi bot kita dan dia cuma mengirim teks aja gitu ya. Teks biasa gitu, chat biasa. Karena nanti ada pembedaan ya teks, gambar ataupun misalkan share lokasi itu. Nanti ada. Nanti kita bikin. Nah, ini fungsinya yang mana? Ini fungsinya juga belum kita bikin, nanti kita bikin terakhiran. Filters.text, kemudian fungsinya kita namai text message. Ini bebas aja teman-teman, fungsinya namanya apa.
kayak gini aja. Kemudian kita atau nanti aja ya yang lainnya, misalnya nanti kita mau handle gambar juga ya, kita coba lihat perbedaannya. Ini kita teks aja dulu, kemudian kita bikin sekarang misal kalau error kita harus gimana gitu. Application dot add error handler, kemudian di sini function error. Ini belum ada juga, yang belum kita bikin. Kemudian ini poolingnya print, dan ini start untuk apa namanya, mengkolek si pesan-pesan dari si user yang menggunakan bot kita. Kemudian application dot run pooling seperti ini. Kemudian kita kasih intervalnya, full interval 1 detik. Nah, seperti ini udah jadi untuk mainnya. Kemudian kita bikin sekarang function-functionnya. Functionnya start command, help command, text message, sama error. Nah, kita bikin pakai ini async. Jadi buat Telegram ini yang saya tahu dia selalu berubah ya setiap tahun cara-caranya. Sebelumnya nggak pakai async ya, tapi sekarang pakai async. Async dev kemudian start command kayak yang ini ya, disamain sama ini start command. Kemudian update kemudian context type default type. Nah, di sini kita akan mengirim pesan ketika user mengirim kita itu /start. Jadi ketika si user itu mengirim misal kayak gini ya, /start di Instagram misalnya, di enter jebret, maka ini pesannya akan user dapatkan ini di sini kita akan tulis gitu, message dot reply text, gunakan /help untuk melihat apa yang saya bisa gitu. Itu aja. Jadi ketika ada nanti help ya, ini kita bikin lagi async dev function. Nah, ini udah nggak merah lagi karena fungsinya udah ada itu start command. Ini sekarang ada help command, kemudian ya tadi lagi update konteks, sini konteks type uh, default type. Nah, sekarang kita kirim nih update.message.reply text, kemudian nah, kalau orang ngirim /help maka dia akan dapat apa. Ya, misal teman-teman mau bikin bot buat generate apa sesuatu gitu ya, nanti dijelaskan di sini gitu ya. Misalkan masukkan kata kunci filmnya misalkan gitu ya, atau apa gitu. Misalkan buat hal tersebut ya bisa juga gitu ya. Dan kalau di sini kita bikin misal coba sapa saya. Coba sapa saya. Saya akan membalas. Nah, kayak gini aja. Nah, kemudian yang selanjutnya itu text message-nya. Ini gimana kita cara handling uh, message-nya gitu yang diterima oleh klien gitu ya, oleh user misalnya. Kita bikin lagi sama pakai sync dev, kemudian ini text message dan update date dan konteks type default type. Seperti ini. Untuk mempermudah, kita bikin sebuah variabel, misalkan teks diterima, misalnya teks diterima ini merupakan string dari update.message.text. Jadi isi dari update.message.text ini adalah pesan yang dikirimkan oleh user, misalkan. Nah, di sini ini misalnya kita ngirim kayak gini, halo. Nah, ini masuk halo ini ada di sini, dia di sini di update message.text. Dia ada di sini. Jadi ketika teksnya ini terima, kita akan balasnya apa kayak gitu. Itu ya, seperti itu. Kemudian ketika user mengirim teks, kita print aja gitu ya. Apa sih yang dikirim gitu kan? Teks. Nah, kita print kayak gini teks.
teks diterima. Nah, kemudian kita masukkan teks diterima kayak gini. Jadi nanti di sini nanti akan muncul teks diterima titik dua, kemudian teksnya apa gitu yang dikirim sama oleh user ya. Lalu di sini akan kita handle gimana caranya membalas gitu ya. Gimana caranya membalas? Misalnya kayak gini. If hello in teks diterima. Jadi ketika si halo ini ada misalkan ada kata halo kayak gini ya. Ketika kata halo ada di dalam teks diterima, misalkan kayak gini tuh. Misalkan halo di sana. Nah, di sini dia akan masuk kategori ini juga gitu. Misalkan tapi kalau misalkan kayak gini halo kayak gini, ini nggak masuk gitu. Halo di sana. Ini nggak masuk, dia nggak terhitung di bagian if ini ya, bagian if yang ini. Kita coba saja ya langsung. If hello in text diterima, maka balasnya apa gitu. Await date dot message dot reply text. Jadi untuk membalas ya. Jadi si bot ini nanti akan membalas seperti ini. Halo juga, saya buat udah halo juga gitu aja. Halo juga. Gitu. Dan kalau kita misalkan if assalamualaikum, assalamu. Oke, ini sedikit tips juga ya yang baru di pemrograman kayak gini. Di JavaScript juga ada. Jadi ada yang dua tanda petik kayak gini atau ada yang satu tanda petik kayak gini ya. Tanda petik yang satu kayak gini itu bisa kita gunakan untuk pembuka dan penutup. Nah, misalkan di tengah-tengahnya ada kan kalau assalamualaikum tuh ada ininya ya. Misalnya kayak ini assalamualaikum gitu kan. Ini akan terpisah gitu jadinya. Jadi tidak akan terbaca satu. Maka untuk mengatasinya ya kita pakai titik dua kayak gini. Tanda petik dua yang ini ya. Jadi dia akan terbedakan gitu ya. Jadi akan tetap jadi satu teks di sini. Assalamualaikum. Kalau teksnya Assalamualaikum, maka kalau Assalamualaikum ada teks diterima ini, kemudian kita akan balasnya update dot message dot reply text. Kemudian di sini kita balas dengan kayak gini ya. Waalaikumsalam. Kayak gini. Misal ini aja ya. Kemudian kita misalkan di sana ada siapa kamu. Kemudian in text diterima. Ke kita balasnya update message dot reply text. Saya adalah bot. Seperti ini aja. Kemudian kalau misalkan di luar kata-kata ini, teman-teman bisa gunakan terakhirnya di sini update dot message reply text. Saya tidak mengerti. Nah, kalau di text user itu nggak ada dari ketiga ini, maka dia akan membalas saya tidak mengerti gitu. Yang terakhir kita akan bikin ininya errornya. Apa namanya function errornya. Kemudian di sini pakai async juga, async def error update update context text type default type. Nah, di sini kita print aja ya, misalnya ada error gitu kan. Nah, kita errornya apa gitu. Errornya kita di sini error misalkan error context dot error. Nah, kayak gini. Oh ya, untuk ini didahului dengan F karena kita bisa memasukkan ini ya. Jadi ini teks sebenarnya sampai dari titik tanda kutip satu ya, tanda kutip satu ke tanda kutip yang ini terakhir ini adalah teks. Nah, di sini kita masukkan dot error ini gitu ya. Atau kita juga bisa sih sebenarnya masukkan yang lain misalkan untuk contohnya update dot message dot text misalnya kayak gini. Ini bisa juga gitu. Jadi kita bisa sisipkan script gitu ya di dalam teks ini. Seperti ini. Nah, kalau udah, ini kita coba running, diklik aja yang ini, run main gitu. Di klik, kemudian akan dia running. Bot dimulai yang ini ya teman-teman. Mana tadi ya? Nah, ini bot dimulai, kemudian
pooling ya. Oke, kita coba masukkan misalnya ini start ya. Ini kita udah di bot pertama ini, kemudian kita masukkan yang start. Yang start itu yang mana? Yang pertama ini, yang slash start. Nah ini start comment. Start comment itu kita diklik atau kita masukkan start slash start, enter. Nah, gunakan help untuk melihat apa yang saya bisa. Ya, membalas seperti ini ya. Mana tadi? Nah, ini gunakan help untuk melihat apa yang saya bisa. Nah, yang help ini kita langsung bisa klik aja ini help, diklik. Coba sapa saya akan membalas. Kita coba sapa ya. Misal tadi yang ada kan halo ya, halo, halo bot misal, enter, halo juga. Wah, ini malah ini ya. Jadinya saya tidak mengerti kayak gini ya, karena dia harusnya dihentikan. Jadi kayak gini, teman-teman, harus ada return ya di sini. Kalau saya sih seperti ini ya, saya kurang tahu juga karena saya baru juga ya. Jadi kita bikin return kalau pokoknya kalau misalkan udah ini, misalnya ini kan udah kita nerima halo, maka kita udah membalas halo juga. Tapi karena tidak ada return, maka dia akan membalas dengan saya tidak mengerti gitu ya. Nah, kita masukkan return aja di sini. Return biar ketika dia sudah membalas ya sudah gitu. Kita membalas cuman satu kali aja return. Nah, kayak gini. Untuk mengulangnya kita ini juga kita ini lagi ya, putaran lagi, rerun. Rerun, kemudian tunggu lah. Setelah seperti ini baru kita jalankan lagi. Nah, halo bot, misalnya saya lagi coba lagi halo bot, enter, nah halo juga. Ini yang nggak keluar. Misal saya kayak gini, saya tidak mengerti keluarnya ya. Kalau misal saya tulis assalamualaikum, enter, oh dia malah nggak ngerti ya. Kalau kita lihat di sini, oh ini assalamualaikum harusnya. Kita rerun lagi. Nah, kita coba assalamualaikum lagi. Assalamualaikum ya akhi, misalkan ya. Enter. Waalaikumsalam. Dia jawab gitu ya. Kemudian eh siapa kamu misalkan gitu ya. Kita tulis siapa kamu. Enter. Saya adalah bot gitu ya. Punya di if ini semuanya kalau ada dia berarti nanti akan terbalas di eh, sama botnya seperti ini gitu ya. Nah ini kayak tadi ini untuk print-print yang ini ya teman-teman. Kita nerima apa dari user, dia akan di print di sini. Selanjutnya gimana sih misalkan nanti kita mau ngerespon gambar gitu. Gambarnya misal user ngirim gambar gitu. Kita responnya apa gitu. Bisa juga kita bikin satu function lagi. Sama handlernya juga ada ya. Pakai filters dot foto itu ya, teman-teman. Sini kita bikin filters.photo itu nanti ada functionnya sendiri itu atau digabungin juga bisa sih. Kemudian kita coba ya gambarnya pegunungan, cell image yang ini misalkan ini copy aja, copy image paste sini, kirim. Nah, kita kirim gambar. Sini nggak terjadi apa-apa ya, karena apa? Karena kita filters di sini teman-teman. Kita bikin filter, kita hanya membaca teks aja. Jadi kalau teks yang diterima dia akan merespon. Tapi kalau gambar enggak gitu ya. Karena kita belum bikin itu. Nah, gimana caranya biar kita bisa merespon gambar atau memproses gambar. Tapi nantinya ini hanya awal aja ya. Nah, teman-teman bisa bikin lebih advance lagi ya. Nah, kita tambahin lagi di sini teman-teman. Application add handler, kemudian message handler juga, kemudian filtersnya baru di sini pakai foto ya. Nah, di sini fungsinya apa gitu? Fungsinya kita bikin misal foto message kayak gini. Ini karena belum kita bikin, maka dia merah gitu ya. Error. Ini kita stop dulu aja ya, stop. Dia berhenti, kemudian kita bikin functionnya.
passing dev auto message, kemudian update text text type default type. Nah, misal ada user yang ngirim gambar, maka kita apa gitu. Nanti teman-teman bisa di sini misalkan gambarnya mau dibaca gitu ya, segala macam bisa dilakukan di sini gitu ya. Di sini saya cuma mau ini aja sih, mau balas ke usernya bahwa dia oh ini ngirim gambar gitu kan. Tapi saya print dulu nih. Print user mengirim gambar. Ini biar nanti muncul di sini. Biar muncul di sini. Kemudian kita baru balas dia. Return void update dot message dot reply text. Kita balas pakai misalnya, wah gambar Anda bagus. Ini nanti gambar apa aja yang dikirim kita komentari, wah gambar Anda bagus gitu kan. Kayak gitu. Kita coba langsung di run aja, di run lagi ya, run. Udah dimulai, kemudian kita coba ya. Misal ini kita kata lagi set, saya tidak mengerti atau halo, siapa kamu? Saya dapat ini masih berjalan ya berarti kan. Kemudian ini kita copy lagi, kemudian paste di sini. Kirim, dia akan balas. Nah, wah gambar Anda bagus. Apapun gambarnya nanti jawabannya akan tetap kayak gitu. Misalnya saya gambar komputer, misalnya gini ya. Copy image, kemudian kita paste di sini. Wah, gambar Anda bagus gitu ya. Jadi dia akan merespon gitu ya dengan adanya tadi function yang baru itu photo message. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau satu lagi ya, ada yang namanya yang saya tahu tuh ada eh, dia location teman-teman. Sorry, location. Jadi ketika si usernya itu share lokasi, gitu, location message di sini. Kita tambahin lagi functionnya di sini sync dev location message update date konteks ya, konteks type default type. Nah, ini misalkan kita mau nganuin location ya. User ngirim lokasi. Ngirim share lokasi. Nah, untuk yang tadi ini user mengirim gambar nih. Terprint di sini ya, teman-teman. Kemudian kita bales lokasi Anda adalah kita bales lat longnya gitu. Lat longnya di situ gitu kan. Misal kayak ini. Kita definisikan dulu nih lat longnya. Lat longnya itu latitude. Latitude kemudian di sini itu ada format Google ya. Format Google seperti ini. Format Google seperti ini ya. Jadi ada di sini latnya, latitude, latitude, kemudian di sini longitude, longitude ya kayak gini. Ini format untuk jadi untuk link ya, link Google. Kita klik maka dia akan langsung membuka Google Map gitu ya. Google Map di mana lokasinya gitu. Di sini kita bikin variabel namanya latlong pakai format text koma, kemudian kita bikin sekarang longnya ya, update message dot location dot longitude. Nah, kayak gini. Nanti ini hasilnya kayak misalkan min sekian, koma sekian gitu ya, untuk lat long ya, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah, gimana balasnya dengan kirim link Google Map. Return void date dot message dot reply text. Nah, reply-nya ini kita pakai formatted text, pakai di sini kita bikin awalannya HTTPS gini-gini sampai
G ini sama-sama dengan, kemudian copy kayak gini. Nah, kita tambahin di sini lat long. Nah, kayak gini. Oke, kita coba ya. Kita rerun. Nah, kita coba lagi yang teksnya. Lalu, terus kita kirim gambar. Kita coba kirim gambar ini misalkan. Wah, gambar Anda bagus. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita kirim lokasi. Ini saya kirim lokasi dari HP ya. Nah, ini saya kirim lokasi dari HP, maka dia akan muncul eh, lokasinya di sini. HTTPS Google Maps. Nah, kalau kita klik, klik, nah dia akan membuka Google Maps kayak gini, sesuai lokasi yang diberikan. Kayak orang yang misalkan usernya itu kirim share location, kita langsung bisa klik ya, langsung langsung tergenerate linknya ke Google Maps. Kayak gini teman-teman. Atau saya coba sekali lagi, misalkan lokasi yang berbeda ya, kirim, nah dia langsung keluar lagi lokasi yang baru. Ini lat longnya ya, di setelah sama dengan klik-klik. Nah di sini lokasinya barusan di sini ya. Atau kita misal ke Telegram lagi, diklik lagi. Nah, sini teman-teman, ini lokasinya. Lokasi orang yang ngirim share location tadi di Jatimbarang, mana Jatimbarang, Indramayu gitu ya. Kemudian ada yang saya lupa lagi satu, ini misal di teks ya. Teks ini ada balasannya halo juga, misal mau di bold ini secara biasa mungkin kita bisa kayak gini ya, atau double gitu ya, atau double kayak gini. Kita coba satu ya, misal kayak gini. Kita rerun dulu. Ini dia jadi nggak gitu ya. Halo. Nah ini nggak jadi bold gitu ya. Karena ada satu parameter lagi yang harus kita masukkan. Di sini harusnya kita masukkan di koma, kemudian ada namanya parse mode. Parse mode ini kita isi dengan markdown. Ada markdown V2 kayak gini. Sorry, markdown V2. Cuman yang lebih simpel kita pakai markdown aja. Kayak gini. Kemudian kita rerun. Dia berubah nggak ya? Lalu enter. Nah, kemudian dia baru bisa berubah jadi bold kayak gini ya. Atau misal mau uh, italic gitu ya. Misal mau italic maka kita pakainya underscores. Italic pakainya underscores. Seperti ini. Rerun dulu, kemudian kita coba lagi. Lalu enter. Juga ini italic jadinya. Oke. Oke, segitu saja. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.